Birrul walidaini ihsana adalah dasar terciptanya proses pertunjukan ini. Naskah Ayahku Pulang bukan sekedar naskah. Ada nilai-nilai yang perlu kita ketahui bersama. Ada renungan yang perlu kita resapi bersama. Ada marah yang perlu kita pelajari bagaimana cara meredamkannya. Ada rasa sakit, benci, luka, dan segala rasa yang berkecamuk dalam dada yang perlu kita taklukkan dengan cinta. Apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah. Kapanpun dan dimanapun, bahkan selama-lamanya. Mari kita saksikan pertunjukan ketujuh teater Zaiza dengan lakon Ayahku Pulang. Selamat menyaksikan. Masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto, dengarlah suara beduk saling bersahut-sahutan. Seperti malam inilah ayahmu pergi meninggalkan tanpa sepatah kataku. Ayah? Mintarsi kemana, Bu? Dia sedang mengantar jahitan, Narto. Mintarsi masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak membanting tulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena ketika dia sudah bersuami nanti, kepandayaannya tidak akan sia-sia jadinya. Sebenarnya Ibu mengatakan bahwa penghasilanku tidak cukup untuk biaya makan kita, Bu. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsi kayaknya belum mau bersuami, Narto. Tetapi pihak dari laki-laki terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Uang, Narto? Ya, jadi mata jahitan gini, Bu. Mungkin karena hidup ini penuh penderitaan. Ayahmu dulu seorang hartawan yang berlimpah dengan harta. Namun dengan sekejap, bagaikan pohon tertiup angin kencang, bunga buah berguguran, itu semua karena uang, Narto. Tidak, aku tidak mau itu terjadi pada anakku. Aku tidak mau itu terjadi untuk kedua kalinya. Biarlah Mintarsi hidup dengan sederhana, memiliki suami yang berbudi pekerti luhur, walaupun mesti. Tapi kalau kedua-duanya enak, Bu. Ada uang, ada budi. Carilah itu, Narto. Carilah orang yang berbudi pekerti luhur dan memiliki harta yang berlimpah ruah. Tapi lihatlah Mintarsi, kita bukan orang yang berpunya. Kita orang yang rendah. Bahkan uang kita pun akan habis. Simpanan ibu pun akan habis. Tidak ada sepeser pun, Narto. Ini semua adalah karena ulah
ayah hingga Mintarsi sejak kecil sudah merasakan nyeri pahitnya kehidupan. Andai aku punya uang 1 juta. Untuk perkawinan Mintarsi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Dan setelah Mintarsi, giliranmu, Narto. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kebahagiaanku diri sendiri, Bu, sebelum saudara-saudaraku dan ibu mengecap kebahagiaan atas jerih payahku. Aku sudah bahagia jikalau kau bahagia, Narto. Karena nasib pernikahanku tidaklah benar. Kata orang, bahagia itu akan turun pada anaknya. Buat apa Bu memikirkan kawin sekarang? Mungkin kalau 10 tahun lagi, itu pun kalau sudah beres, Bu. Tetapi Narto, jikalau Mintarsi sudah kawin nanti, ya tinggal tunggu apa lagi? Ya tinggal giliranmu, Narto. Sewaktu ayahmu pergi di malam itu, aku bingung apa yang harus aku kerjakan. Saat itu ibu hanya memeluk semua anak-anak ibu. Sedikala itu hilang semua akalku. Buat apa mengganji lama lagi, Bu? Assalamualaikum. Lama menunggu, Bu? Bang? Tidak. Pulang agak lambat ya, Mun? Tadi kamu berbuka puasa di mana, Mun? Iya, kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka dengan teman di kantor. Tapi demi ikut perkawinan Mintarsi. Dia di mana, Bu? Dia lagi mengantar jahitan, Mun. Bang, ada kabar aneh. Tadi pagi aku ketemu seorang laki-laki tua yang mirip banget dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral tadi, dia berhadapan dengan laki-laki tua, Bang. Katanya sih, dia mirip dengan seseorang yang ia kenal. Dia mirip sekali dengan Raden Saleh. Tetapi pas dia dihampiri, tiba-tiba dia menghilang di kerumunan orang banyak. Mungkin dia ada di sini. Ibu kira dia sudah meninggal atau pergi ke luar negeri. Karena sejak kejadian itu sudah 20 tahun lamanya, sama persis dengan hari raya seperti ini. Kata orang sih, dia ada di Singapura, Bu. Itu sudah 10 tahun yang lalu, Nak. Kata orang, memang dia bergelimang dengan harta, hidup dengan mewahnya. Hidupnya sih mewah, Bu, tapi anaknya makan lumpur. Setelah kejadian itu, ayahmu tidak ada lagi kabar. Apalagi setelah perang sekarang ini, di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Waktu itu dia masih sangat muda. Dia tak suka belajar, tidak seperti kau. Dia hidup disegani orang-orang. Bahkan dia sering meminjamkan uang ke sana kemari. Tetapi Selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Mon? 2 hari, Bang. oh ya, ibu hampir lupa. Belum makanan semuanya yang ibu sediakan di meja. Pak Tirto, kapan bertemu dengan orang tua itu, Mun? Kemarin sore, Bang, jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Kalau itu bagus katanya, kayaknya sudah compang-camping. Oh, begitu. Kau masih ingat, Bang, rupa ayah? Tidak ingat aku. Harusnya kau masih ingat, karena waktu itu abang sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat, walau samar-samar. Tidak ingat lagi aku, Bang. Aku sudah memaksakan diriku untuk melupakannya. Pak Tirto tanya tentang orang itu. Bang, ada kabar aneh lagi hari ini, Bang. Tadi pagi aku ketemu orang India. Dia mengajariku bahasa Unru dan aku mengajarinya bahasa Indonesia. Dia mengajariku juga cara bernyanyi ala-ala India. Boleh curian, boleh kanggena,
है मैं हो गई तेरे सजना Asik. तेरे बिन जीना लगता मैं ते मर गया leca leca Nah, mantep, Mun. Sonia leca leca Ya, terus. leca leca oh Lagi. leca leca Nah, Sonia iya. leca leca Ih, leca leca nah. oh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pada berbuka puasa semuanya? Dari tadi kami menunggumu. Lama benar kau. Ada orang tua dari ujung jalan ini, dari jembatan sana, dia melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya dia seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi agak tidak terlalu jelas kelihatannya. Tapi orangnya Coba aku lihat. saat malam raya seperti inilah ia pergi. Mungkin Bu, lupakan sajalah yang sudah berlalu itu. saat waktu kami masih muda dulu, kami sering berkasih-kasih. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak sekali kenangan-kenangan dulu yang susah untuk ibu lupakan, nak. Assalamualaikum. Apa ini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullahaladzim, itu suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang. Tina, engkau Tina? Saleh? Engkau Saleh? Wajahmu begitu sangat berubah, Saleh. Ya, aku banyak berubah Tina. Semenjak perceraian kita, banyak berubah wajahku. Ini anak-anak kita. Ya, benar. Ini adalah anak-anak kita. Bahkan mereka sudah lebih besar daripadamu. Aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh. Nah, ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun ayah. Oh, Maimun. Kau sudah besar nak. Dulu waktu ayah tinggal, kau masih kecil. Kakimu masih lemah. Belum bisa berdiri. Dan nona ini siapa? Saya minta sih, ayah. Ya, Mitasi. Aku dengar dari jauh, aku mendapat seorang anak lagi. Seorang putri. Kau cantik nak, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali tak tahu apa yang harus aku lakukan. Begitupun diriku. Aku tak tahu harus memulai bicara dengan apa. Anak-anak kita sudah tumbuh dengan besar. Mungkin ini bahagia terbesarku. Ya, tampaknya anak-anak juga dapat besar tanpa bimbingan seorang ayah. Benar, anak-anak kita sudah tumbuh menjadi anak yang hebat dan sudah besar. Gunarto sekarang bekerja di perusahaan tenun. Sedangkan Maimun, dia menjadi anak yang pintar. Dari dulu dia selalu mendapat peringkat pertama. Sedangkan Mintarsi, dia membantuku untuk menjahit. Ibu. 10 tahun yang lalu aku menjadi direktur di perusahaan besar di Singapura. Karyawannya pun banyak, bahkan sampai 100 karyawan lebih. Namun betapa malangnya aku, perusahaan itu terbakar dan aku mengalami kerugian. Saham-saham aku pun semuanya hilang, gak tahu kemana. Sementara aku sudah mulai tua, tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tiba-tiba terbayang di depan mata dan jiwaku. Kalian semua seperti mengharapkan kasihku. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah engkau mengambilkan segelas air buat ayah? Baiklah ayah. Maimun, kapan kamu istirahat ayah? Gunarto,
Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kalau kami mempunyai seorang ayah, apa gunanya kami sejak kecil sudah membanting tulang untuk membiayai makan kita? Bang, ibu aja sudah memaafkannya, kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Saya waktu kecil pernah menangis di pangkuannya karena lapar dan penyakitan. Bang, Maimun, seringkali kau menyebut seorang ayah. Apa karena dia seorang orang tua yang datang ke rumah ini? Kalau lalu kau menyebut dia seorang ayah? Tapi bang, lihat kondisi ayah sekarang. Dia sudah tua. Dia ayah kandung kita. Kita punya kewajiban untuk merawatnya. Apa? Maksudmu kewajiban untuk merawatnya? Gunarto, sampai hati kau berbicara seperti itu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung? Benar toh? Dulu memang mempunyai seorang ayah kandung, tapi sekarang tidak. Dia sudah mati 20 tahun yang lalu. Maimun, apakah kau pernah menerima pertolongan dari orang tua ini? Jangan terlalu keras Bang Narto. Jadi kau juga membela-bela dia. Apakah kau tidak ingat siapa yang membesarkanmu dari kecil, Maimun? Ayah akan pergi sekarang. Ya, aku mengerti. Aku akan pergi. Jika aku kesini, aku hanya akan mengganggu anak-anakku lagi. Ya, aku akan pergi. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan? Kemana ayah akan pergi sekarang? Aku cuma seorang pengemis. Aku tidak punya apa-apa. Dan aku juga sudah tua. Maka dari itu, aku akan pergi. Pokoknya aku akan menyusul ayah. Mau kemana kau, Maimun? Mana ayah, Bang? Mana ayahmu? Kamu mendapatkan baju dan kopi itu dari mana, Mun? Aku mendapatkan ini dari bawah lampu dekat jembatan. Lalu, ayah di mana, Mun? Bagaimana dengan ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah meloncat dari jembatan. Jadi dia tidak tahan menerima penghinaan dariku. Dia meloncat ke dalam sungai. Aku sudah membunuh